Selamat pagi, siang, sore, malam, Bapak. Saya mau mengumpulkan tugas satu mata kuliah algoritma dan pemrograman, tugas pertama. Perkenalkan, nama saya Arya Fauzi Rahmansyah dengan NIM 0577400165. Kita langsung saja ke soalnya. Soal yang pertama yaitu buat rangkuman yang bahan dan materinya dari internet tentang algoritma dan di dunia pemrograman komputer dengan spasi 1,5 dibuat pada Microsoft Word dengan daftar pustaka minimal 5. Jadi pendahuluannya, algoritma merupakan langkah-langkah sistematis untuk menyelesaikan masalah atau melakukan tugas tertentu dalam komputasi. Dalam dunia pemrograman komputer, pemahaman yang mendalam tentang algoritma sangat penting untuk mengembangkan perangkat lunak yang efisien dan efektif. Definisi algoritma dan pemrograman komputer berdasarkan referensi dari Kani 2020 halaman 1, 19. Definisi algoritma adalah suatu upaya dengan urutan operasi yang disusun secara logis dan sistematis untuk menyelesaikan suatu masalah untuk menghasilkan suatu output tertentu. Sedangkan pemrograman adalah proses menulis, menguji, dan memelihara kode instruksi yang ditujukan untuk mengendalikan perilaku komputer. Ini melibatkan penulisan serangkaian perintah atau algoritma yang diterjemahkan oleh komputer untuk menjalankan tugas tertentu. Biasanya pemrograman menggunakan bahasa pemrograman yang bermacam-macam, misalnya Java, JavaScript, Python, CSS, atau HTML. Untuk pengertian bahasa pemrograman menurut para ahli, menurut Dipraja, pemrograman language atau bahasa pemrograman merupakan suatu sintak untuk mendefinisikan program komputer. Bahasa ini memungkinkan seseorang programmer dapat membuat suatu program aplikasi, contohnya Borland Delphi. Menurut Mardiani, Java adalah bahasa pemrograman yang berorientasi objek dan dapat dijalankan pada berbagai platform sistem operasi. Karakteristik algoritma. Algoritma yang baik harus memiliki karakteristik tersebut. Yang pertama, finiteness, memiliki titik henti atau ada akhirnya. Yang kedua, definiteness, setiap langkah harus didefinisikan dengan jelas dan tidak ambigu. Kemudian, input dan output, memiliki 0 atau lebih input dan menghasilkan minimal satu output. Untuk cara penulisan algoritma sendiri, dapat ditulis dalam 3 metode utama. Yang pertama, kalimat deskriptif, menggunakan bahasa sehari-hari. Kemudian, pseudocode, struktur mirip kode pemrograman namun lebih mudah dipahami manusia. Flowchart, bagan alir menggunakan simbol-simbol grafis untuk menunjukkan aliran proses. Peran algoritma dalam pemrograman. Dalam dunia pemrograman, algoritma membantu programmer memecah masalah besar menjadi bagian kecil agar lebih mudah diselesaikan. Algoritma menjadi fondasi utama sebelum kode pemrograman ditulis. Jenis-jenis algoritma yang digunakan antara lain algoritma rekursif, divide dan conquer, dynamic programming, greedy, dan brute force. Untuk daftar pustakanya sudah saya cantumkan di sini, Bapak. Oke, kita lanjut yang soal 1B. Selanjutnya mengenai sejarah bahasa pemrograman, ada satu bahasa yang perkembangannya sangat menarik untuk diikuti, yaitu Java. Dari beberapa referensi yang saya baca, sejarah Java ini bermula pada tahun 1991 lewat sebuah proyek internal bernama Green Project. Di perusahaan Sun Microsystem yang dikomandoi oleh James Gosling, awalnya bahasa ini dinamakan OAK. Kabarnya terinspirasi dari pohon ek yang terlihat di luar jendela ruangan kerja Gosling. Tapi karena nama OAK ternyata sudah didaftarkan oleh perusahaan lain, akhirnya pada tahun 1995 namanya diganti menjadi Java. Di sisi lain, hal ini penting karena daya tarik Java sejak awal rilis adalah konsep filosofisnya yaitu write once, run anywhere, atau WORA. Artinya, kode Java cukup kita tulis satu kali saja, lalu pemrogramannya bisa dijalankan di berbagai sistem operasi tanpa perlu dirombak ulang karena bantuan Java Virtual Machine atau JVM. Seiring berjalannya waktu, Java terus berkembang pesat, apalagi setelah Sun Microsystem diakuisisi oleh Oracle pada tahun 2010. Sampai saat ini, Java masih bertengger sebagai salah satu pemrograman
paling populer di industri, khususnya untuk pengembangan sistem berskala besar dan aplikasi mobile Android. Kalau ditanya soal buktinya, ada banyak sekali perangkat lunak terkenal yang dibangun menggunakan bahasa Java. Dua contoh software ternama di antaranya adalah game Minecraft, khususnya versi Java Edition yang sangat legendaris. Waktu kecil saya sangat suka bermain game ini, bahkan berusaha unduh versi mod game tersebut. Serta Eclipse IDE, yakni sebuah perangkat lunak yang ironisnya justru sering dipakai oleh para developer untuk menulis dan menjalankan kode Java itu sendiri. Sebelum VS Code ataupun terbaru, anti-gravity lahir sekarang yang mempermudah kerjaan saya. Oke, kemudian kita lanjut saja ke soal yang kedua ya Bapak ya. Nah, untuk flowchart-nya seperti ini. Yang pertama start, kemudian kita input golongan, kemudian jam lembur. Nah, if golongan A, jika golongan A gaji pokoknya 5 juta. Jika golongan B gaji pokoknya 6.500.000. Jika golongan C gaji pokoknya 9.500.000. Kemudian kita masukkan yang jam lembur. Jika lembur 1 jam, maka gaji lembur sama dengan gaji pokok dikali 0,30. Mengapa saya kasih 0,30 bukan 30%? Karena 0,30 bisa dibaca oleh bahasa pemrograman Java. Kemudian jika lembur 2 jam, maka gaji lembur sama dengan gaji pokok dikali 0,32 atau 32%. Lanjut, jika lembur 3 jam, maka gaji lembur sama dengan gaji pokok dikali 0,34 atau 34%. Jika lembur 4 jam, maka gaji lembur sama dengan gaji pokok dikali 0,36 atau 36%. Jika gaji lembur lebih dari 5 jam, gaji lembur sama dengan gaji pokok dikali 0,38 atau 38%. Kemudian total penghasilan sama dengan gaji pokok ditambah gaji lembur. Kemudian total penghasilan, kemudian selesai. Kita lanjut untuk yang pseudocode. Pseudocode di sini itu start, kemudian input golongan jam lembur. Jika golongan A, gaji pokok 5 juta. Jika golongan B, maka gaji pokok 6.500.000. Jika golongan C, maka gaji pokok 9.500.000. Kemudian kita memilih case jam lembur. Case 1, yaitu 1 jam, gaji lembur sama dengan gaji pokok dikali 30% atau 0,30. Case 2, gaji lembur sama dengan gaji pokok dikali 0,32 atau 32%. Case 3, gaji lembur sama dengan gaji pokok dikali 0,34 atau 34%. Case 4, gaji lembur sama dengan gaji pokok dikali 0,36 atau 36%. Case 5, gaji lembur sama dengan gaji pokok dikali 0,38 atau 38%. Kemudian kita N select. Total penghasilan sama dengan gaji pokok ditambah gaji lembur. Output, yaitu total penghasilannya. Kemudian N. Jadi seperti ini kalau diterapkan ke bahasa pemrograman Java. Oke, kemudian kita coba tes langsung aja ya. Nah, kita masukkan golongan B. Aduh, salah. Kita masukkan golongan B. Kemudian kita pilih 3 jam lembur. Nah, gaji pokok 6.500.000. Uang lembur 2.210.000. Nah, ditambah gaji pokok dan gaji lembur, totalnya adalah 8.710.000. Sekian, terima kasih dari saya. Apabila saya masih ada kesalahan, mohon bantuan dan bimbingannya Bapak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.